Seekor monster berkulit biru raksasa muncul di jalanan kota menyandera seorang bayi di tangannya. Para polisi yang datang lebih awal sudah tewas dihabisinya dan kerumunan warga yang tersisa hanya bisa mematung ketakutan. Tepat saat makhluk itu hendak menelan sang bayi, lengannya tiba-tiba terpotong bersih. Sosok yang melakukan itu adalah seorang pria berpenampilan santai, kaos biru, celana pendek, topi baseball, dan masker hitam menutupi wajahnya. Monster itu melempar bayi tersebut dan langsung menerjang si pahlawan. Begitu memastikan sang bayi sudah aman, pria bertopi putih itu sepenuhnya beralih fokus ke ancaman di depannya. Ia menyambut serangan monster dengan pukulan keras yang menghantam makhluk itu langsung ke aspal, menciptakan kawah besar di jalanan. Sebelum monster sempat bangkit, ia langsung melancarkan tendangan kuat yang melontarkan tubuh besar itu hingga menghantam bangunan di dekatnya. Dari reruntuhan, monster itu mencoba menggigit sekali lagi. Tapi si pria bertopeng menjawabnya dengan menghantamkan tumitnya ke dalam mulut makhluk itu, menghancurkan kepalanya dari dalam. Untuk memastikan ancaman benar-benar berakhir, ia mengakhiri pertarungan dengan serangkaian pukulan berkecepatan tinggi yang begitu dahsyat hingga tubuh monster itu benar-benar hancur berkeping-keping dan lenyap. Ketika debu mereda, keheningan berat menyelimuti kerumunan. Rasa terkejut yang membekukan itu perlahan berubah menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan yang membahana. Meski sang ibu dan kerumunan mengungkapkan rasa syukur yang luar biasa, si pahlawan tetap diam membisu. Ia hanya melirik sekilas ke arah sang ibu sebagai tanda ia mendengar, lalu berjongkok dan melompat tinggi ke udara. Saat sosoknya menghilang di balik cakrawala kota, para saksi mata sampai pada satu kesimpulan yang sebelumnya mereka anggap mustahil. Manusia dengan kekuatan di luar nalar memang benar-benar ada. Di SMA Sioan di Inan, hari sekolah yang biasa terganggu oleh pelajaran etika tentang hakikat bencana alam. Guru menjelaskan bahwa istilah itu merujuk pada kejadian katastrofik yang tidak bisa dihentikan oleh manusia. Definisi akademis itu terasa sangat nyata bagi para siswa karena dunia mereka saat ini memang sedang dilanda monster-monster yang cocok dengan deskripsi tersebut. Di bagian belakang kelas, dua siswa asik menonton video viral di ponsel. Mereka menyaksikan rekaman jernih dari insiden di Oryudong, footage dari pahlawan bertopi putih yang baru saja menyelamatkan seorang anak dari monster berkulit biru. Keduanya terkagum-kagum, terutama karena rekaman sejernih itu sangat langka. Kebanyakan orang biasanya terlalu sibuk kabur untuk sempat mengambil gambar. Keasikan itu terhenti ketika sirin darurat berbunyi menderu-deru dari interkom sekolah. Sistem peringatan Inhuman mengumumkan bahwa ancaman potensial telah terdeteksi di dekat pelabuhan Incheon. Kelas langsung dibatalkan dan seluruh siswa diperintahkan pulang seketika. Kebanyakan siswa justru senang mendapat libur mendadak, tapi salah satu siswi merasa cemas. Ia menyadari bahwa serangan-serangan ini semakin sering dan semakin berbahaya. Pandangannya beralih ke teman sebangkunya, Lim Kang, yang luar biasanya masih terlelap tidur di tengah kegaduhan itu. Tapi penampilan Lim Kang yang tampak malas itu menyimpan rahasia. Sebuah earpiece tersembunyi di tasnya mulai bergetar dan ia langsung terbangun untuk menjawab panggilan. Di ujung sana, seseorang bernama Juri menyampaikan koordinat tepat keberadaan monster di pelabuhan. Lim Kang tetap bersikap tenang, berpura-pura menjadi siswa biasa yang santai agar tidak mencurigakan sebelum akhirnya beranjak ke toilet untuk berganti pakaian. Sementara itu, situasi di pelabuhan Incheon sudah berubah menjadi neraka. Sebuah monster biru mengamuk di kawasan industri, menghentikan truk-truk yang melaju dengan tangan kosong dan menghancurkannya seperti kaleng minuman. Dua pekerja, Ju dan bosnya yang lebih tua, terjebak di balik kontainer pengiriman. Monster itu terus memburu mereka, akhirnya berhasil menangkap Ju dan melemparnya bagai boneka kain. Tepat saat monster hendak menghabisi sang bos, pria tua itu berdiri tegak menggenggam pipa besi, siap mengorbankan diri demi memberi waktu bagi rekan mudanya untuk kabur. Di saat sang bos bersiap menghadapi akhirnya, monster itu tiba-tiba menoleh.
Ia mengabaikan kedua manusia itu sejenak, meraih sebuah kontainer pengiriman raksasa, memutarnya dengan kekuatan yang mengerikan, lalu melontarkannya ke udara seperti peluru yang mengarah tepat ke kedua pekerja itu. Sebelum kotak baja masif itu sempat menghancurkan mereka, Lim Kang tiba. Mengenakan topi putih dan masker khasnya, ia melompat ke udara dan menghancurkan seluruh kontainer itu hanya dengan satu pukulan. Saat mendarat dan membuat aspal retak di bawah kakinya, ia dengan santai menegur sang monster bahwa melempar benda sebesar itu sangat berbahaya. Lim Kang berdiri menghadap makhluk biru itu sementara juri mengawasinya dengan gugup dari pusat komando jarak jauh. Di sela ketegangan itu, juri mengingatkan sang pahlawan melalui earpiece-nya akan satu protokol penting, selalu coba berkomunikasi sebelum bertarung. Karena monster-monster ini umumnya predator tanpa kecerdasan, menemukan satu yang bisa berbicara bisa memberikan informasi berharga tentang asal-usul mereka. Mengikuti logika itu, Lim Kang mencoba meredakan situasi dengan menanyakan apakah sang monster bisa memahaminya. Sayangnya, makhluk itu sama sekali tidak tertarik berdialog. Sebagai jawaban, kulit monster itu berubah menjadi merah membara disertai auman memekakan telinga. Perubahan itu menandai lonjakan agresivitas yang masif. Makhluk itu menerjang dengan kecepatan yang begitu tiba-tiba hingga Lim Kang terpaksa melompat ke udara untuk menangkis tendangan susulan yang berat. Besarnya benturan membuat tubuhnya terpelanting meluncur di atas aspal. Ia segera menyadari bahwa lawan kali ini jauh lebih cepat dan kuat dari yang ditunjukkan postur besarnya. Di atas sana, sebuah helikopter berita berputar-putar sambil menyiarkan pertarungan itu secara langsung ke jutaan penonton. Di darat, pasukan khusus penumpas Inhuman telah tiba lengkap dengan tang dan senapan rel, namun mereka belum turun ke medan pertempuran. Sang kapten tahu bahwa senjata konvensional tidak ada gunanya menghadapi ancaman sekaliber ini. Menurut analisis militer, kekuatan siber topi putih jauh melampaui daya tembak standar mereka. Artinya, jika sang pahlawan kalah, kota ini tidak punya pertahanan lagi. Pertempuran di pelabuhan semakin gawat. Saat mengejar Lim Kang, monster itu menggunakan lidahnya yang panjang seperti tombak untuk mengacaukan keseimbangannya di udara. Celah sesaat itu cukup bagi makhluk itu untuk mencengkeram pergelangan kaki Lim Kang dan membantingnya keras-keras ke sebuah kontainer pengiriman. Benturannya dahsyat. Kerumunan dan pihak militer sama-sama terpana saat debu mengepul menutupi titik jatuhnya sang pahlawan. Namun, militer punya rencana cadangan untuk skenario persis ini. Melihat kondisi sang pahlawan, sang kapten mengaktifkan rencana B, seorang penembak jitu berlengan bionik. Sang penembak melepaskan proyektil energi bertenaga tinggi yang menghantam kepala monster tepat sasaran. Kekuatan tembakan itu berhasil menjatuhkan makhluk tersebut ke tanah, memberikan sekilas harapan. Tapi saat asap mengepul dari luka di kepalanya, monster itu tetap sadar. Dan tatapannya berputar ke arah sang penembak jitu, seolah menegaskan bahwa pertarungan masih jauh dari selesai. Ketegangan memuncak saat sang penembak jitu menggunakan lengan bioniknya untuk menembakkan rentetan peluru energi tanpa henti. Setiap tembakan menghantam sisi dan bagian atas kepala makhluk itu dengan presisi bedah. Tapi monster itu tetap berdiri. Ketika sang penembak bersiap melepaskan tembakan berikutnya, sesuatu yang dilihatnya melalui teleskopnya membuat tangannya terhenti. Lim Kang keluar dari balik kontainer yang ringsek itu. Dengan santai, ia mengibaskan debu dari tubuhnya sambil dalam hati mensyukuri nasibnya. Terlempar ke dalam kontainer besi, ternyata justru membantu meredam momentumnya, mencegahnya terpelanting hingga ke laut. Melihat sang pahlawan selamat, juri menghela napas lega di pusat komandonya. Ia segera kembali ke mode kerja, memberitahu Kang bahwa monster ini tampaknya sama saja dengan yang lain, karena makhluk itu menolak berbicara atau memang tidak cukup cerdas untuk melakukannya. Sudah tidak ada alasan lagi untuk menahan diri. Fase pengumpulan informasi dinyatakan selesai. Lim Kang memutuskan untuk mengakhiri ancaman ini satu kali untuk selamanya.
Ia melesat ke depan dengan kecepatan eksplosif yang membuat tanah retak di bawah telapak kakinya, lalu melompat ke udara untuk melancarkan serangan pamungkas. Monster itu tampak terkejut oleh lonjakan intensitas yang tiba-tiba ini, tapi tidak punya waktu untuk bereaksi. Lim Kang menghajar tengkorak makhluk itu dengan tendangan overhead yang langsung menghancurkannya seketika. Ia meneruskan serangan dengan mencengkeram wajah bis itu dan membantingnya ke aspal dengan tenaga yang menciptakan ledakan puing-puing masif dan gelombang kejut yang menggoyang helikopter-helikopter di sekitarnya. Semua orang dari pihak militer hingga kru berita terdiam dalam keheningan yang mencekam. Monster itu tampak sudah tamat, tapi kemenangan itu sesaat terganggu ketika tubuhnya mulai kejang-kejang dan mengeluarkan zat gelap yang aneh. Energi kegelapan itu perlahan menelan sisa-sisa tubuhnya lalu meledak, tidak menyisakan apapun kecuali kawah hitam yang kosong. Sementara juri panik memeriksa apakah pertarungan benar-benar sudah berakhir, Lim Kang tetap tenang. Ia yakin ancaman sudah lenyap karena ia merasakan sendiri otak makhluk itu hancur. Dan dengan percaya diri ia menambahkan bahwa jika monster itu kembali pun, ia tinggal menghajarnya lagi sampai mati. Ia membandingkan pertarungan ini dengan konfrontasi sebelumnya di Pulau Amian yang jauh lebih berat, menyiratkan bahwa lawan kali ini bukan tantangan terbesar yang pernah ia hadapi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Jauh di atas puing-puing itu seorang pria misterius berkopi militer dan seorang sosok berkerudung bernama Dan yang telah menyaksikan seluruh pertarungan tadi bagaikan hiburan semata. Pria berkopi itu terkesan dengan demonstrasi kekuatan yang tanpa ampun itu dan menyadari bahwa si bertopi putih bahkan belum mengeluarkan kemampuan penuhnya. Penasaran, ia memberitahu rekannya bahwa ia akan segera kembali lalu lenyap dalam sekelebat gerakan. Di bawah di dalam kawah itu, insting Lim Kang langsung menyala tajam begitu ia merasakan kehadiran baru. Sebelum ia sempat bereaksi, sosok itu sudah melintas di sampingnya dengan kecepatan tinggi dan langsung muncul di layar pemantauan sebagai ancaman yang tidak dikenal. Sosok baru itu ternyata seorang pria berambut putih panjang dengan tanda hitam di wajah dan senyum jahat yang menggelisahkan. Ia berdiri di hadapan sang pahlawan mengakui reputasinya sebagai manusia super bertopi putih. Lim Kang kini berhadapan langsung dengan pria misterius berambut putih itu, sementara sosok kedua berbaju jubah merah muda mengamati adegan ini dari atas kren di dekatnya. Karena Lim Kang selalu awas, ia langsung memberitahu juri soal keberadaan sosok kedua ini. Helikopter-helikopter berita menyiarkan konfrontasi itu secara langsung, dan meski publik serta militer menyaksikan dengan napas tertahan, tidak ada yang bisa mendengar percakapan yang sedang terjadi. Sang kapten memerintahkan pasukannya untuk mundur dan tetap waspada, sadar bahwa mereka sama sekali tidak berdaya untuk ikut campur dalam benturan antara makhluk-makhluk sekaliber ini. Pria berambut putih itu memulai pertemuan dengan memuji gaya bertarung sang pahlawan yang dinilainya flamboyan, bahkan membandingkannya dengan Ketchup Man, pahlawan super terkenal dari sebuah serial TV. Karena Lim Kang adalah penggemar berat serial itu, ia sejenak kehilangan ketenangan dan tampak tersipu. Kelengahan ini membuat juri naik pitam berteriak melalui earpiece-nya agar Kang berhenti tersipu dan mulai menginterogasi orang asing itu soal identitas serta asalnya. Saat sang pahlawan berusaha kembali ke jalur, orang asing itu tertawa mengabaikan pertanyaan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sudah lama ia mengikuti jejak si bertopi putih melalui media sosial dan siaran berita. Namun, ia mengklaim tidak datang ke pelabuhan secara khusus untuk Lim Kang dan menegaskan tidak berniat bertarung. Juri langsung curiga mengingatkan rekannya tentang insiden masa lalu di Samcuk di mana agen-agen pemerintah bersikap ramah sebelum tiba-tiba menyerang dengan sengatan listrik. Khawatir ini adalah jebakan serupa, juri mendesak sang pahlawan segera meninggalkan area itu. Tapi percakapan itu berubah drastis ketika orang asing itu menjatuhkan sebuah bom informasi.
Ia mengidentifikasi dirinya sebagai manusia super sama seperti Lim Kang dan mengklaim bahwa ada banyak orang lain seperti mereka di seluruh penjuru dunia yang memiliki kekuatan yang menentang logika. Meski juri sebelumnya sudah mengetahui keberadaan beberapa manusia super yang terverifikasi di Amerika dan Eropa, konfirmasi adanya satu lagi di Korea dan implikasi adanya komunitas tersembunyi yang jauh lebih besar mengubah segalanya. Tidak ingin berurusan dengan kelompok misterius ini, Lim Kang berbalik hendak pergi, tapi orang asing itu menghentikannya dengan sepotong informasi yang mengerikan. Ia mengungkapkan bahwa ia mengetahui identitas Lim Kang sebagai seorang siswa SMA, dan yang lebih mengkhawatirkan, ia juga mengetahui tentang juri. Orang asing itu mendeskripsikan bagaimana ia pernah diam-diam berdiri di sudut bengkel juri, mengamatinya merakit peralatan berteknologi tinggi milik sang pahlawan. Ia bahkan dengan nada mengejek mengancam akan bermain-main dengan juri selagi Lim Kang ada di sekolah karena juri adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki sang pahlawan. Ancaman itu membakar amarah dingin di dalam diri Lim Kang. Suasana yang semula terasa ringan seketika menguap. Lim Kang bersiap mengenyahkan ancaman terhadap keselamatan satu-satunya orang yang berarti baginya itu. Ia menegaskan bahwa ia akan memastikan orang asing itu tidak pernah bisa mendekati juri. Pria berambut putih itu menyadari candaannya sudah keterlaluan dan mengambil kuda-kuda tempur. Saat sang pahlawan lenyap dalam kecepatan yang membutakan, ia melesat maju dengan pukulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri konfrontasi ini seketika. Tapi orang asing itu berhasil menangkap serangan itu hanya dengan satu tangan. Gelombang kejut yang dihasilkan begitu dahsyat hingga aspal di bawah mereka hancur berantakan. Terlepas dari dahsyatnya pukulan itu, orang asing tersebut tetap berdiri dengan mengejek mencatat bahwa Lim Kang pasti menahan tenaganya di momen terakhir. Ia memperingatkan bahwa bermurah hati dalam pertarungan adalah kebodohan, karena jika mereka benar-benar saling hantam dengan sepenuh kekuatan, seluruh kawasan di sekitar mereka akan rata dengan tanah. Mata pria berambut putih itu yang kini bersinar merah mengancam memperjelas satu hal. Ia adalah manusia super yang mampu membawa kehancuran total. Dari pusat komando, juri berteriak panik melalui earpiece, meminta Kang untuk menenangkan diri. Juri menyadari bahwa bertarung melawan manusia super yang tidak dikenal dan yang sudah mengetahui identitas mereka adalah pertempuran yang tidak menguntungkan. Ia pun berhasil meyakinkan sang pahlawan untuk mundur demi kepentingan strategi. Memahami logika itu, Lim Kang menurunkan pertahanannya. Melihat hal itu, orang asing tersebut tertawa dan bersiap pergi. Sebelum sosok itu menghilang, Lim Kang menuntut sebuah nama agar ia bisa melacaknya di kemudian hari. Orang asing itu memperkenalkan dirinya sebagai Nangi sebelum lenyap bersama Dan Yang. Akhir yang anti klimaks ini membuat penonton di seluruh dunia kesal. Di sebuah ruang pertemuan pribadi, seorang pria bernama Ben menggerutu karena tidak ada tontonan yang memuaskan. Sementara itu, di sebuah kantor mewah, sosok besar bernama Bashelov dan seorang eksekutif berambut pirang menyaksikan siaran itu dalam diam. Sang eksekutif berpendapat bahwa keduanya kemungkinan mundur untuk menghindari kota ini menjadi kuburan, meski ia tetap curiga dengan motif si pahlawan bertopi putih. Kembali di pelabuhan, dua pekerja yang diselamatkan Lim Kang mencoba mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan menawarkan semangkuk sup panas. Namun sang pahlawan tetap diam membisu dan langsung melompat ke udara, meninggalkan gelombang kejut besar di belakangnya. Saat militer mulai membersihkan lokasi, penembak jitu berlengan bionik mengungkapkan rasa frustrasinya kepada sang kapten. Ia berargumen bahwa bahkan peluru penghancur baja terbaik, mereka pun tidak lebih dari mainan menghadapi ancaman semacam ini. Karena senjata manusia begitu tidak berdaya, ia khawatir mereka semua akan mati sia-sia.
fokus beralih ke Komandan Bai Ojin dari pasukan khusus penumpas Inhuman yang sedang mengordinasikan pengambilan sisa-sisa tubuh makhluk itu. Ia memerintahkan sang kapten untuk mengabaikan lembaga-lembaga nasional dan fokus sepenuhnya pada pemuatan tubuh monster ke sebuah kendaraan misterius berlabel kendaraan transportasi 101. Begitu rampanya ditutup, kendaraan itu bertolak menuju lokasi terbatas yang dikenal sebagai Falcon Area. Bai Ojin kemudian melaporkan insiden itu kepada seorang politisi tingkat tinggi bernama Marcus Gerald. Meski laporan itu menyebut 14 korban jiwa, Marcus sama sekali tidak peduli dengan angka kematian tersebut. Ia malah memarahi sang komandan karena dianggap membuang-buang waktunya dengan urusan tidak penting, lalu mengeluh soal keharusan berbicara di depan publik yang secara pribadi ia anggap seperti semut-semut kotor. Sementara pesawat pengangkut membawa jasad Inhuman itu ke angkasa, Marcus Gerald melangkah ke atas panggung yang terang benderang di bawah sebuah spanduk bertuliskan janji generasi baru. Ia memasang senyum palsu dan memperkenalkan dirinya kepada kerumunan yang bersorak-sorai sebagai harapan bagi dunia yang damai. Jauh di atas sebuah kontainer pengiriman Nangi Dandan yang menyaksikan pesawat itu menghilang, memastikan bahwa militer dan pemerintah memang memindahkan sisa-sisa itu tepat ke tempat yang sudah mereka perkirakan. Jauh di sisi lain dunia, di New York City, sebuah konfrontasi brutal sedang berlangsung antara seekor monster dan pahlawan super Amerika yang terkenal, Ketchup Man. Mengenakan kostum merah dan kuningnya yang ikonik, sang pahlawan yang berotot itu dengan kejam menginterogasi seorang Inhuman tua menuntut lokasi markas milik sosok bernama Sherlock. Cengkeraman sang pahlawan begitu kuat hingga makhluk itu hampir tidak bisa bicara. Namun, Ketchup Man menafsirkan perjuangan itu sebagai pembangkangan. Tanpa ampun, ia melancarkan pukulan maha dahsyat yang melontarkan makhluk itu ke jalanan di bawah bagaikan meteor. Ia melanjutkan serangan dengan kecap smash khasnya, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan aspal dan meninggalkan sang Inhuman remuk dalam sebuah kawah. Sementara kerumunan penggemar bersorak untuk sosoknya yang gagah dan para reporter menyebutnya harapan bumi, kenyataannya jauh lebih sinis. Ketchup Man membiarkan makhluk itu hidup hanya agar bisa menyampaikan peringatan kepada pemimpinnya, meski ia hampir mengubah keputusan itu hanya karena dorongan iseng belaka. Pertunjukan kekuatan ini disiarkan secara global, ditutup dengan lagu tema animasi yang ceria yang mengukuhkan statusnya sebagai ikon komersial. Di Korea, Lim Kang menonton tayangan perdana episode itu di kamar tidurnya yang berantakan. Ia adalah penggemar yang begitu setia hingga rela begadang demi menyaksikan siaran tersebut meski juri sudah kelelahan akibat pertarungan nyata mereka sehari sebelumnya. Saat ia memuji-muji kehebatan sang pahlawan, ia teringat komentar Nangi sebelumnya yang menyamakannya dengan Ketchup Man. Kenangan itu membuat wajahnya memerah penuh kebanggaan, karena diam-diam ia sangat menyukai perbandingan itu. Ketenangan pagi itu buyar ketika juri menyebutkan bahwa sekolah ternyata kembali masuk. Karena ancaman Inhuman lokal berhasil dinetralisir begitu cepat, pembatalan darurat pun dicabut. Kesadaran itu membuat sang pahlawan panik bukan main. Ia berpakaian dengan kecepatan luar biasa dan berlari keluar pintu, meninggalkan jejak baju-baju berserakan di belakangnya. Dalam perjalanan menuju SMA Seoyan, Lim Kang mendengar teman-teman sekelasnya memperdebatkan pertarungan di pelabuhan. Sebagian mengejek pahlawan bertopi putih karena pukulannya berhasil ditangkis Nangi, sementara yang lain membelanya sebagai pejuang tanpa pamrih. Percakapan itu terhenti ketika seorang siswa tidak sengaja menabrak Cho Tae-ik, sosok besar dan mengintimidasi dari geng Gundu, kelompok petarung terkenal dari SMP Maung yang kini memperlakukan sekolah menengah ini seperti arena pribadi mereka. Saat Tae-ik menangkap Lim Kang menatapnya, keduanya terlibat adu tatap singkat namun penuh ketegangan. Demi tidak memperlihatkan identitas aslinya, Lim Kang berpura-pura menjadi siswa biasa dan menyampaikan permintaan maaf yang hampa, membiarkan si pengganggu pergi sambil melontarkan ancaman.
Teman-teman sekelasnya memperingatkannya untuk menjauhi geng itu, menjelaskan bahwa karena sekolah ini masih baru dan belum punya siswa tingkat atas, para preman itu tidak punya siapapun yang bisa mengekang mereka. Di dalam kelas, mereka bertemu Hong Muhi, seorang siswa dengan wajah dibalut perban akibat latihan tinju, dan sahabatnya Yo Jinju. Ada ketegangan nyata di antara keduanya. Muhi khawatir Jinju semakin sering bergaul dengan lingkungan yang berbahaya. Saat Lim Kang akhirnya tersungkur ke tempat duduknya, Jinju menunjukkan bahwa resletingnya terbuka akibat kepanikan di pagi hari. Sementara Lim Kang berjuang dengan resleting itu dalam malu yang meluap-luap, Muhi memperhatikannya dengan senyum kecil, menemukan kecanggungannya justru menggemaskan. Namun drama domestik di sekolah itu berbeda tajam dengan ancaman yang berkembang di tempat lain. Di tengah Samudra Atlantik, seorang nelayan melihat bentuk gelap raksasa bergerak di bawah permukaan air. Ketenangan laut lepas itu rapuh, sesuatu yang baru disadari dua nelayan ketika sudah terlambat. Saat mengerjakan shift mereka, seorang ayah dengan bangga memamerkan boneka penguin yang ia beli untuk ulang tahun putrinya. Ia menjelaskan bahwa karena mimpi sang anak adalah melihat penguin langsung di Antartika, ia langsung menyambar kesempatan membeli mainan itu. Ia sudah tidak sabar pulang setelah makan siang karena khawatir shift panjangnya di atas kapal bisa membuat sang putri melupakan wajahnya. Percakapan yang menghangatkan hati itu terhenti tiba-tiba. Dari kedalaman laut, seekor inhuman raksasa berwujud kadal biru muncul ke permukaan dan menghantamkan bobotnya ke dek kapal, menghancurkan kapal itu seketika. Sebelum kedua pria itu sempat memproses skala ancaman yang ada di hadapan mereka, makhluk yang menyerupai bunglon humanoid itu menginjak salah satu dari mereka dengan cakar raksasanya. Nelayan kedua yang tersisa hanya bisa mematung ketakutan menatap monster yang baru saja mengakhiri nyawa rekannya. Sementara itu di SMA Seoyan, suasananya jauh lebih tidak mengancam jiwa meski sama-sama suram. Guru matematika Park Chang memutuskan membatalkan pelajaran biasanya untuk menyampaikan ceramah tentang fenomena inhuman. Ia menjelaskan bahwa makhluk-makhluk ini muncul dengan frekuensi yang mengerikan. 3 kali saja dalam tahun ini dan akibatnya ketakutan publik telah mencapai puncaknya. Untuk membantu para siswa memahami besarnya bahaya ini, ia merinci kekuatan mentah para monster tersebut. Mereka mampu menghancurkan tank dan bergerak dengan kecepatan 200 km per jam lebih, menjadikan mereka mesin pembunuh naluriah yang nyaris tidak bisa dipahami oleh manusia. Sang guru memaparkan statistik yang mendinginkan hati, 517 kematian di seluruh dunia dari lebih dari 37 kemunculan yang tercatat. Khusus di Korea sudah ada 7 insiden besar, namun ia menunjukkan satu titik harapan. Pahlawan bertopi putih telah hadir dan menghancurkan ancaman dalam 5 insiden berturut-turut terakhir. Karena sosok ini tetap menjadi misteri bagi para ahli dan publik, ia telah menjadi simbol harapan di dunia yang semakin gelap. Untuk memberikan konteks pada krisis saat ini, sang guru menelusuri 2 insiden yang terjadi sebelum kemunculan sang pahlawan. Yang pertama adalah insiden Epi Pohong tahun 2015, di mana seekor monster ditemukan tewas di antara 15 korban manusia, diduga dikalahkan oleh pihak yang tidak dikenal. Yang lebih mencekam adalah insiden Gangyong tahun 2016, yang menandai kemunculan perdana Heptahorn, inhuman pertama yang berhasil selamat dari pertemuan dengan manusia. Dalam tragedi itu, para saksi mengingat adanya seorang pria berambut panjang dan bertubuh besar yang bertarung melawan makhluk itu. Namun, karena keduanya menghilang tak lama setelah itu, pemerintah berspekulasi bahwa pria tersebut tewas dan makhluk itu sekadar menunggu waktu yang tepat. Saat ceramah itu berakhir, sang guru mencatat bahwa ketiga sosok ini, si bertopi putih, Heptahorn, dan pria berambut panjang, adalah kunci untuk memahami ancaman inhuman.
Ia bertanya-tanya dengan keras dari mana sebenarnya monster-monster ini berasal, hanya untuk menyadari bahwa sebagian besar siswanya sudah tertidur pulas. Frustrasi, ia menghantam mejanya untuk membangunkan mereka, mengingatkan bahwa sebagai generasi penerus masyarakat, mereka tidak bisa bersikap acuh seperti itu. Tapi semangat sang guru bukan sekadar akademis, ini sangat personal. Saat meninggalkan sekolah dan mulai berkendara, ia menangis sambil berbicara dengan istrinya. Hari ini adalah hari peringatan kematian putra mereka, sebuah tragedi yang jelas-jelas berkaitan dengan serangan monster di masa lalu. Karena ia sudah kehilangan anaknya sendiri akibat kekerasan ini, ia habiskan hidupnya berdoa agar sang putra terlindung dari monster di surga sana. Sebuah pengingat pahit bahwa di balik setiap angka statistik ada keluarga yang hancur. Kembali di Samudra Atlantik, mimpi buruk di kapal nelayan itu semakin parah. Nelayan yang selamat diliputi syok, putus asa mencari jalan keluar. Ia berlari masuk ke kabin kontrol dan dengan kalap menekan tombol darurat. Ia mencoba mengirimkan koordinatnya lewat radio, tapi sebelum sempat selesai, tangan raksasa monster itu menghantam masuk melalui jendela dan menghancurkan kepalanya dalam cengkeraman. Dalam kondisi berlumuran darah dan luka parah, sang nelayan memohon nyawanya dengan satu butir air mata di sudut matanya. Sayangnya, permohonan itu tidak mendapat jawaban. Satu-satunya suara yang tersisa di kabin itu adalah suara operator dari kejauhan yang terputus-putus menanyakan nama kapal, tidak menyadari bahwa situasinya sudah berubah menjadi bencana yang tidak bisa ditarik kembali. Di dekat sana, suasananya kontras tajam, mewah, dan penuh pesta. Di dek kapal pesiar raksasa SS Opera yang mengangkut ribuan penumpang, sebuah pesta berjemur di bawah sinar matahari sedang berlangsung meriah. Namun di ruang navigasi kapal, nada yang terdengar sangat berbeda. Sang kapten dan para perwiranya sudah mendeteksi transmisi yang terhenti dari kapal nelayan itu. Karena data pelacakan otomatis menunjukkan kapal itu hanya berjarak sekitar 18 km, sang kapten mengambil keputusan cepat, mengubah haluan secepatnya dan meluncurkan misi penyelamatan dalam waktu 25 menit. Sementara kapal pesiar itu memacu arah menuju sinyal darurat, nelayan yang terluka kini melihat kapal besar itu di cakrawala. Ia berdiri di antara jasad rekannya menatap satu-satunya harapan hidupnya mendekat, sebuah jebakan yang tidak mereka sadari sedang menanti. Kembali di Korea, para siswa SMA Seoyan jauh lebih sibuk memikirkan kehidupan sosial mereka ketimbang bencana global. Di antrean kafetaria, dua siswa bernama Woo Chong Ryul dan Lee Debang saling adu mulut soal rasa lapar dan nasib percintaan mereka yang tidak kunjung membaik. Pembicaraan itu bergeser ke hierarki sosial sekolah. Karena sekolah ini masih baru, geng gundu sudah menguasainya. Debang menjelaskan bahwa mereka sebenarnya cukup beruntung karena para pemimpin geng dan antek-anteknya sebagian besar terkonsentrasi di kelas-kelas dengan nomor lebih tinggi. Namun, Chong Ryul menunjuk seorang siswa bernama Gue Duet Gan, antek yang sombong di kelas mereka sendiri yang bersikap berani karena merasa terlindungi oleh koneksinya. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apakah teman sekelas mereka, Kwon Chul, bisa menghadapi para pengganggu itu. Meski Kwon Chul dikenal luar biasa kuat dan pernah mengalahkan seorang pengganggu dari SMPE yang mencari masalah dengannya. Ia dikenal pendiam dan menganggap konflik sebagai sesuatu yang merepotkan. Di tengah keramaian kafetaria itu, Lim Kang duduk sendirian melahap makanannya untuk mengisi ulang metabolisme superhumannya. Ia terkejut ketika Kwon Chul duduk di seberangnya karena keduanya sama-sama orang yang terisolasi secara sosial dan mengusulkan agar mereka makan bersama mulai sekarang. Saat Chong Ryul bertanya apakah Lim Kang berolahraga untuk menjaga tubuhnya, sang pahlawan dengan polosnya mengklaim sedang belajar taekwondo secara mandiri yang membuat Chong Ryul sedikit geli.
Pertemanan yang baru tumbuh itu terganggu oleh suara benturan keras. Cho Taik, anggota senior geng gundu, menendang seorang siswa melintasi ruangan hanya karena terlalu lambat minggir dari jalannya. Taik mengumumkan bahwa ia sedang kesulitan mengendalikan amarahnya dan berniat mencari 5 orang di ruangan itu untuk dipukuli, semata-mata karena ia tidak suka tampang mereka. Sementara siswa-siswa lain ketakutan dan menghindar, Lim Kang dan Kuan Chul hanya menyaksikan adegan itu dalam diam. Makan siang mereka terusik oleh kekerasan yang sedang tumbuh di depan mata. Sementara para preman sekolah menebar teror di Incheon, pemerintah Amerika Serikat menghadapi bencana yang jauh lebih besar. Di sebuah ruang pertemuan gelap di New York, Menteri Pertahanan mengungkapkan rasa tak berdayanya atas angka kematian yang terus meningkat. Ketegangan itu terpecah saat 2 individu yang sangat berkuasa tiba. Saint Pearl, seorang wanita berambut pirang dalam baju zirah biru, dan Galen Wairo, seorang pejabat tinggi bernama James, memberitahu mereka bahwa mereka sedang menghadapi skenario terburuk yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kapal SS Opera yang sedang mengangkut 3.000 warga sipil kini sedang diserang oleh Inhuman di tengah lautan. Karena kapal itu terisolir di tengah Samudra Atlantik, seluruh penumpangnya terjebak tanpa jalan keluar sama sekali. Pearl langsung memotong sesi pengarahan itu dan mengajak Galen segera bergerak. Mereka berdua beranjak menuju helikopter yang sudah menunggu, meninggalkan Menteri Pertahanan yang berdiri terpaku dalam guncangan yang nyata. Kehadiran fisik para manusia super itu begitu berat dan mengintimidasi hingga tubuhnya gemetar, membuatnya menyadari betapa jauh makhluk-makhluk ini melampaui batas kemampuan manusia biasa. Sementara itu di Korea, Nangi dan Danyang mendiskusikan dampak dari pertemuan mereka dengan si bertopi putih yang sempat disiarkan di televisi. Karena wajah mereka sudah tersebar ke seluruh dunia dan yang khawatir soal hadiah yang kini dipasang atas kepala mereka. Nangi sama sekali tidak terganggu. Ia bahkan merasa situasi ini menghibur. Ia menyatakan bahwa dunia sedang meluncur menuju kekacauan dan ia tinggal menunggu untuk melihat pihak mana yang akan lebih menarik untuk dimasuki dalam permainan yang akan segera datang itu. Di atas helikopter militer tercepat dalam arsenal Amerika Serikat yang disebut LC-00, James melanjutkan pemaparan situasi. Jarak ke kapal masih sekitar 800 km dan akan memakan waktu 2 jam untuk ditempuh. Kabar buruknya sudah datang lebih dulu. Militer sudah mencoba misi penyelamatan yang berakhir bencana. Angkatan Laut dan pasukan khusus penumpas Inhuman mengirimkan 5 skuadron khusus ke lokasi kejadian dan semua komunikasi terputus dalam waktu 20 menit. Kemungkinan besar seluruh personel yang terlibat sudah habis dilenyapkan. Kegagalan itu mendorong pemerintah ke rencana cadangan yang dingin dan kejam. Karena kapal SS Opera kini berjalan dengan autopilot dan melaju langsung menuju pantai Florida, pihak berwenang khawatir Inhuman tersebut akan mencapai daratan dan memicu pembantaian yang jauh lebih besar. Karena itu, mereka sudah mengotorisasi jet tempur yang dipersenjatai rudal nuklir mini untuk menenggelamkan kapal itu beserta semua orang di dalamnya sebelum mencapai daratan. Galen dan Pearl sama-sama muak dengan solusi itu, tapi Pearl tetap fokus. Ia memerintahkan James berhenti gemetar dan dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa situasinya akan berubah sekarang, bahwa ia sudah tiba. Adegan berpindah dari panggung global ke ketegangan yang lebih lokal di kafetaria SMA Seoyan di Incheon. Cho Taik sedang melancarkan perburuan acak, memukuli siapa saja yang tidak ia sukai tampilannya, semata untuk melampiaskan amarah. Ia memilih salah satu korban dan dengan agresif menjambak rambutnya hanya karena terlalu lambat minggir. Tepat saat kekerasan itu hendak meningkat, Muhi melangkah maju tanpa gentar dan menegur para pengganggu itu agar menghentikan pelecehan tersebut. Keberanian mendadak itu membuat seluruh ruangan membeku. Tidak ada yang menyangka gadis dengan rahang dibalut perban itu berani berdiri menghadapi pengganggu paling ditakuti di sekolah. Di tengah kepanikan kerumunan, Lim Kang dan Kuan Chul menyaksikan pertukaran itu dengan ekspresi datar dan tenang. Taik awalnya terpana, tapi keterkejutan itu segera berubah menjadi amarah yang gelap.
Ia menjulang di hadapan Muhi mengejek dengan mengatakan makanan kafetaria rupanya membuatnya gila. Ia menegaskan tidak ada masalah baginya untuk berlaku kasar terhadap perempuan lalu mengayunkan tamparan keras untuk membungkam Muhi. Sebelum pukulan itu mengenai sasarannya, Kwon Chul mencegatnya menangkap pergelangan tangan Tae-ik tepat di udara dengan ekspresi bosan. Ia dengan santai berkomentar bahwa rupanya kabar soal geng itu memang benar adanya lalu mengejek Tae-ik sebagai makhluk raksasa yang menjijikkan. Para penonton langsung riuh, mereka mengenali Kwon Chul sebagai petarung tangguh dari SM pesaingan mereka. Situasi langsung memanas, Tae-ik yang murka melepaskan tendangan kuat yang melontarkan Kwon Chul melewati beberapa meja. Para antek geng itu sudah berasumsi pertarungan selesai, tapi Lim Kang dan siswa-siswa lain menyaksikan Kwon Chul bangkit berdiri tanpa terpengaruh sama sekali. Ia malah menantang Tae-ik untuk menyelesaikan kalimatnya, memancing sorak-sorai dari para siswa yang sudah lama mendambakan hari ini. Kwon Chul langsung menyerang balik, melompat ke udara untuk melancarkan tendangan terbang diikuti pukulan keras ke rahang Tae-ik. Bunyi benturannya begitu keras hingga para pengikut Tae-ik ngeri melihat pemimpin mereka sempoyongan. Tae-ik meludahkan segumpal darah pekat ke lantai, otot-ototnya mengeras. Ia menyadari bahwa lawan di depannya bukan lawan kelas Terry. Ia menegaskan tidak akan ada ampun. Sementara Kwon Chul diam-diam mengevaluasi situasi. Meski ia sudah memukul dengan kekuatan penuh, ukuran tubuh Tae-ik yang masif membuatnya tetap sadar. Artinya, ini tidak akan selesai dengan cepat. Tepat saat keduanya bersiap untuk ronde kedua, sebuah kehadiran baru memotong pertarungan itu. Seorang siswa berbadan besar dengan rambut berwarna hijau mint dan gigi emas melangkah masuk di antara mereka. Ia dikenal sebagai Nam Gung Mu, salah satu kepala geng gundu. Sosoknya begitu menindas hingga Muhi bertanya-tanya dalam hati apakah ia benar-benar manusia. Karena melihat seorang guru sedang mendekat, si kepala geng memerintahkan gencatan senjata. Ia membawa Tae-ik yang berdarah-darah pergi, tapi tidak sebelum menyampaikan peringatan dingin kepada Kwon Chul bahwa ia akan segera menemui Kwon Chul kembali karena sudah berani melangkahi batasnya. Saat geng itu mundur, keheningan berat menyelimuti ruangan. Para siswa berbisik-bisik ketakutan soal nasib mereka di sekolah yang dikuasai preman sekejam ini. Lim Kang tidak peduli, ia tetap fokus pada makanannya. Ia mengeluarkan sendawa keras yang menggetarkan ruangan, lalu dengan santai mengeluhkan betapa orang-orang gila ini merasa memiliki tempat ini. Para siswi di meja sebelah mengernyit jijik, sama sekali tidak menyadari bahwa anak yang baru saja membuat keributan itu adalah manusia super paling kuat di planet ini. Fokus beralih ke malam yang penuh badai di atas Samudra Atlantik. James memberitahu Pearl dan Galen bahwa mereka sudah berada tepat di atas kapal SS Opera meski berada di ketinggian 300 meter. Pearl langsung memerintahkan pintu helikopter dibuka. Ia memasang earpiece biometrik untuk tetap terhubung dengan James yang akan memantau posisi mereka dari udara. Sebelum melompat, Pearl menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah Amerika karena ia sudah tiba, rencana serangan nuklir itu resmi dibatalkan. Keduanya terjun ke langit yang penuh kilat dan mendarat di dek kapal pesiar dengan benturan yang memecah permukaan dek. Pemandangan yang menyambut mereka adalah kekacauan total. Tubuh-tubuh bergelimpangan di mana-mana. Di atas dek yang basah oleh hujan, Pearl yakin Inhuman itu masih ada di dekat sini karena seluruh awak kapal sudah dihabisi dengan brutal. Tanpa sepengetahuan keduanya, mereka sudah diawasi. Jauh di dalam reruntuhan kapal, seekor monster bersisik biru memata-matai Pearl dengan satu mata reptilnya mengikuti setiap gerakannya. Dari helikopter, James berusaha mengoordinasikan pencarian karena kapal pesiar ini adalah labirin raksasa dengan tata letak berbeda di setiap lantai. Menemukan makhluk itu hanya dengan keberuntungan hampir mustahil. Kerumitan ini memaksa tim membuat pilihan taktis yang sulit. James menyarankan mereka berpencar. Pearl menuju palka kargo di bawah, Galen bergerak ke dek atas dan ruang mesin. James memperingatkan bahwa meski ini cara tercepat menemukan korban selamat, mereka kemungkinan besar harus menghadapi ancaman itu sendiri tanpa bantuan.
Pearl tidak membuang waktu, ia melompat dari sisi kapal dan menggunakan kekuatan superhuman-nya untuk memukul pegangan langsung ke lambung baja kapal saat menuruni dinding luarnya. Setelah mencapai tingkat bawah, ia menendang masuk melalui dinding luar kapal. Ia mendapati dirinya berada di dalam gudang penyimpanan yang luas dan sunyi. Karena area itu penuh dengan kargo yang tidak terganggu dan tidak ada tanda-tanda kekerasan, Pearl awalnya melaporkan bahwa semuanya tampak normal. Situasi Galen jauh lebih suram saat ia menyusuri dek atas yang ia temukan hanyalah deretan jasad. Setiap area vital, ruang navigasi, ruang kontrol, pusat informasi sudah berubah menjadi kuburan. Ketegangan memuncak ketika sambungan komunikasi mulai terganggu. Karena kapal memasuki wilayah yang mirip dengan segitiga Bermuda, interferensi elektronik menjadi sangat parah. James di helikopter hanya bisa mengandalkan ikon radar yang berkedip-kedip untuk memantau posisi tim. Ia tidak lagi bisa memberikan peringatan atau dukungan melalui suara. Di tengah derau statis itu, Galen mendengar rintihan lemah dan menemukan satu-satunya korban selamat. Sayangnya, pria tua itu sudah kehilangan kesadarannya akibat trauma serangan. Alih-alih melihat penyelamat, ia justru berteriak ketakutan kepada Galen seolah ia adalah iblis. Pikirannya sudah hancur oleh kengerian yang ia saksikan. Di palka kargo, Pearl mendapatkan pertemuan yang jauh lebih menjanjikan. Seorang gadis kecil mengintip dari balik peti kemas. Mengenali pahlawan terkenal itu, Pearl berusaha menenangkan sang anak meski ia sempat mengoreksi gadis itu dengan nada ringan karena memanggilnya Bu. Kehadiran Pearl memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan. Galen terus melanjutkan pencariannya hingga memasuki ruang perjamuan besar di mana bau darah hampir tercekik. Ia terpana melihat sosok seorang wanita berambut pirang berdiri di kejauhan persis identik dengan Pearl. Bingung bagaimana rekannya bisa berpindah dari bagian bawah kapal ke atas dengan begitu cepat, Galen mendekatinya. Kesalahan itu hampir merenggut nyawanya. Begitu sosok itu berbalik, yang terlihat adalah wajah pucat dengan satu mata merah. Sebelum Galen sempat bereaksi, bagian tengah tubuh makhluk itu terbelah terbuka menjadi rahang bergigi besar yang menganga. Inhuman penyamar itu melesat maju dan menancapkan giginya dalam-dalam ke bahu dan sisi tubuh Galen. Galen terpelanting ke lantai berdarah-darah dan dalam guncangan total. Situasinya bahkan lebih parah dari yang terlihat. Saat ia berdiri dengan susah payah dalam posisi membungkuk menahan sakit, ia menyadari bahwa kalau saja reaksi tubuhnya tidak aktif di detik terakhir, kepalanya sudah melayang. Tapi kerusakannya sudah sangat parah, seluruh lengan kanannya hilang. Meski agoni dan keringatnya bercucuran, Galen tetap berpikir analitis. Ia mengamati penyamaran makhluk itu yang mulai runtuh, memperlihatkan wujud peralihan yang mengerikan. Kepala tiruan Pearl bertengger di atas leher bersisik biru yang masif. Karena monster itu bisa berubah bentuk secara fisik, Galen menyimpulkan ini bukan ilusionis, melainkan penyamar mematikan yang benar-benar mengubah tubuhnya. Untuk tetap bertahan dalam pertarungan, Galen menunjukkan ketangguhan luar biasa. Ia menggunakan tangan yang tersisa untuk membalutkan jubah hitamnya dengan ketat di sekitar tunggul bahunya yang berdarah. Perban darurat itu satu-satunya yang mencegahnya pingsan akibat kehilangan darah. Dibakar oleh amarah dingin yang membutuhkan pelampiasan, ia menuntut agar makhluk itu mengembalikan lengannya sebelum terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang brutal. Sementara pertempuran itu berlangsung di ruang perjamuan, sisa tim berjuang menghadapi lingkungan yang memusuhi mereka. Di atas kapal, James bertempur melawan badai petir yang ganas. Karena kapal berada di zona interferensi tinggi, earpiece-nya sudah tidak berfungsi. Ia hanya bisa mengandalkan ikon radar yang berkedip untuk melacak tim. Ia memperhatikan dengan kecemasan yang makin besar bahwa gerakan Galen semakin kacau, pertanda ia sedang terjebak dalam pertarungan hidup mati. Khawatir dengan yang terburuk, James memerintahkan pilot untuk mendarat di dek meski anginnya berbahaya. Di palka kargo,
Pearl menemukan kabar yang sedikit membesarkan hati. Sekelompok besar korban selamat sedang bersembunyi di balik peti-peti kemas di tingkat bawah. Dipimpin oleh seorang gadis kecil dan seorang wanita yang putus asa, para warga sipil memohon perlindungannya. Dengan begitu banyak nyawa yang bergantung padanya, Pearl merasakan urgensi yang makin kuat untuk membersihkan kapal ini dan menemukan rekannya. Di ruang perjamuan, pertarungan mencapai jalan buntu. Inhuman itu sudah sepenuhnya kembali ke wujud aslinya. Makhluk bersisik biru yang masif menggunakan ukuran tubuhnya yang superior untuk menyudutkan Galen. Karena kehilangan satu lengan, Galen kesulitan menjaga keseimbangannya dalam pertarungan tangan kosong. Setelah nyaris menghindar dari gigitan yang bisa merenggut nyawanya, ia menyadari satu hal, meski kemampuan berubah bentuk makhluk itu sangat efektif untuk penipuan, kemampuan itu tidak terlalu meningkatkan kekuatan tempurnya begitu pertarungan terbuka dimulai. Menyadari ia harus mengakhiri ini sekarang juga demi bertahan hidup, Galen memutuskan untuk berhenti menahan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mata kirinya mulai memancarkan cahaya biru listrik yang intens. Sebagai manusia super yang bisa memanipulasi energi dan materi, ia mengubah lingkungan sekitarnya menjadi senjata. Ia menghancurkan sebuah tong kayu, tapi alih-alih anggur itu tumpah begitu saja, ia membekukan tetesan-tetesan cairan itu di udara. Kristal-kristal anggur itu berubah menjadi proyektil setajam silet yang menghujani monster, membuatnya sama sekali tidak siap. Untuk menyelesaikan pekerjaan, Galen meraih sebuah botol kaca dan menghancurkannya menjadi tepian yang tajam. Dengan menuangkan sisa cairan ke atas pecahan kaca itu, ia menggunakan energinya untuk menempa sebilah pedang panjang dari kristal bertenaga. Pejuang bertangan satu itu kini mengarahkan senjata barunya ke arah sang monster. Sudah tidak ada lagi kesabaran yang tersisa untuk hari ini. Untuk memahami bagaimana seorang pria dari East Harlem bisa berakhir di posisi setinggi ini, seseorang harus menelusuri rekrutmennya. Di sebuah ruang pemantauan teraman, James dan rekannya Ben pernah meninjau rekaman interogasi awal Galen. Ben awalnya skeptis. Meski tatapan pemuda itu tajam, ia tidak terlihat berbahaya. James meluruskan kesalahpahaman itu dengan mengungkapkan rekam jejak Galen. Ia seorang diri melenyapkan geng Blood Street dalam sekejap, lalu kemudian membuat seluruh geng Sapario tidak sadarkan diri tanpa menerima satu goresan pun. Ini adalah tingkat pembersihan yang bahkan pemerintah kesulitan untuk mencapainya, menjadikan Galen seseorang yang sangat menarik perhatian. Rekaman interogasi itu lebih jauh mengungkapkan sifat dari kemampuannya yang luar biasa. Dalam rekaman interogasi itu, Pearl pernah mencatat bahwa meski ketahanan fisik Galen tergolong mengesankan, kemampuan paling mengerikan yang ia miliki adalah bagaimana ia bisa menghentikan pendarahan kawan yang terluka secara instan. Galen menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan unik untuk seketika memadatkan cairan apapun dalam jangkauan 10 meter, entah kopi di dalam cangkir atau air di udara. Ia bisa mengubah komposisi molekulnya sesuka hati, mengubahnya menjadi zat yang sekeras berlian. Meski kemampuan ini menentang hukum sains dan membutuhkan stamina serta konsentrasi yang luar biasa, ia memungkinkan Galen mengubah cairan biasa menjadi senjata yang lebih mematikan dari kebanyakan senjata api. Kembali ke masa kini, kekuatan itu diuji hingga batasnya. Monster biru itu tidak memberi ampun. Sebuah pukulan masif menyapu Galen hingga terpelanting di lantai ruang perjamuan. Saat ia memuntahkan darah, ia menyadari bahwa kehilangan satu lengan telah sepenuhnya mengacaukan keseimbangannya, membuat serangan balasannya meleset dari sasaran. Meski ia sudah menghancurkan setengah kepala makhluk itu, monster tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sementara pertempuran itu berkecamuk, Pearl melesat melalui lorong-lorong bawah kapal. Ia memperhatikan bahwa tingkat-tingkat bawah ini nyaris tidak tersentuh, sebuah pertanda bahwa ancaman sebenarnya terkonsentrasi di tempat lain. Tepat saat ia mendeteksi getaran samar dari atas, derai statis menghantam earpiece-nya. James, yang mengamati situasi dari radar helikopter, berusaha mengarahkan Pearl menuju ruang perjamuan.
Ia diliputi firasat buruk yang berat, pertarungan berlangsung terlalu lama dan ia tahu Pearl harus tiba sekarang juga jika Galen ingin selamat. Di dalam ruang perjamuan, penglihatan Galen mulai mengabur saat ia mencapai batas fisiknya. Dalam satu gerakan taktis terakhir yang putus asa, ia melihat sprinkler pemadam kebakaran di langit-langit. Ia melompat ke udara dan menendang ke atas dengan keras, memaksa pipa-pipa itu pecah berantakan. Air menyembur deras memenuhi ruangan dan Galen menggunakan sisa ketangguhan mentalnya yang terakhir untuk mengaktifkan kemampuannya. Air yang jatuh itu seketika berubah menjadi ratusan jarum sekeras berlian yang menghujam tubuh monster dari segala sudut, mengurungnya dalam balok besar cairan yang telah dipadatkan. Di ruang pemantauan, Ben dan James pernah mendiskusikan batas kemampuan itu. James mempertanyakan apakah transformasinya bersifat permanen atau ada batas waktu ilmiahnya. Galen dalam rekamannya menjelaskan bahwa kemampuan itu terikat langsung dengan ketangguhan mentalnya. Karena itu, efeknya bervariasi tergantung kondisi fisiknya, meski wujud padatan itu biasanya bertahan setidaknya 1 jam sebelum kembali ke bentuk cair. Merasa pertarungan sudah dimenangkan, Galen berdiri di atas lawannya yang terbekukan mempertimbangkan cara untuk mengakhiri semuanya. Tapi kemenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah kilasan gelap tiba-tiba membelah udara dari balik kegelapan. Sebelum Galen sempat mendeteksi ancaman baru itu, Inhuman kedua yang lebih besar muncul dan memutuskan kepalanya dalam satu tebasan brutal yang tuntas. Saat tubuhnya roboh dan dunia memudar menjadi gelap, pikiran terakhir sang pejuang adalah kengerian yang murni. Ada monster kedua yang bersembunyi di belakangnya sepanjang waktu. Di pusat komando, situasi berbalik dari penuh harapan menjadi histeris. James bekerja keras di laptopnya untuk mengoordinasikan pertemuan tim ketika ia mendapati perubahan mendadak di radarnya. Sinyal Pearl tetap stabil, tapi ikon yang mewakili Galen berlabel W tiba-tiba lenyap dari layar. Karena earpiece terhubung langsung ke tanda-tanda biologis pemakainya, James tahu ini bukan gangguan teknis. Lenyapnya sinyal itu hanya bisa berarti satu hal, Galen sudah mati. Kesadaran itu membuat James gemetar ketakutan, menggenggam kepalanya sendiri saat menatap ikon tunggal yang tersisa di layarnya. Di dalam kapal, keheningan ruang perjamuan pecah ketika Pearl menendang pintu kayu berat itu terbuka. Ia tiba dalam kondisi siap tempur, tapi langsung terpaku oleh kekejaman yang ada di hadapannya. Di sana terbentang pemandangan yang mengerikan, monster biru, wujud putih baru, dan sisa-sisa tubuh rekannya. Saat pandangannya turun dan melihat kepala Galen yang terpenggal terendam kubangan darah, keterkejutan awalnya larut menjadi keheningan dingin yang merobek hati. Tragedi itu membangkitkan kenangan pahit dari sebuah percakapan yang pernah mereka bagi di bangku taman. Pearl pernah berusaha menasihati Galen tentang pentingnya tetap rasional dan tenang dalam pertempuran. Ia memperingatkan bahwa Inhuman tidak bisa diprediksi dan jika salah satu dari mereka jatuh, yang selamat harus mengendalikan emosinya dan mundur bila perlu demi melindungi dunia. Saat itu Galen mengabaikan nasihat itu dengan mengejek. Ia mengklaim akan meninggalkan Pearl tanpa berpikir 2 kali jika ia mati. Untuk membuktikan maksudnya, ia membekukan sebuah air mancur menjadi patung untuk seorang anak yang sedang menangis sebelum melangkah pergi, meninggalkan Pearl dengan senyum yang mengerti. Kini, di masa kini, nasihat Pearl sendiri gagal menopangnya. Saat ia berdiri di samping tubuh sahabatnya, semua omong kosong tentang tetap tenang itu menguap, digantikan oleh amarah pembunuhan yang murni. Karena monster merah yang bertanggung jawab atas kematian itu justru berani menggeram ke arahnya, Pearl akhirnya kehilangan kendali. Ia melesat ke depan dengan ledakan sonik yang menghancurkan lantai di bawah kakinya. Saat ia menerjang makhluk itu, ia berteriak dalam kemarahan, mempertanyakan kemana perginya tekadnya sendiri. Ia menghantam wajah monster itu ke lantai dengan tenaga yang membuat tanah meledak di sekitar titik benturan, lalu melanjutkan dengan tendangan overhead yang menghancurkan tulang belakang makhluk itu. Tapi pertarungan masih jauh dari selesai. Meski didera cedera, Pearl sejenak menghentikan serangannya untuk satu tindakan penghormatan terakhir.
Ia berbalik ke arah jasad Galen dan dengan perlahan memeluk kepala yang terpenggal itu, memejamkan matanya untuk terakhir kalinya. Bahkan saat Inhuman merah itu bangkit kembali dan merobek bahunya, Pearl menolak melepaskan genggamannya. Luka itu hanya semakin membakar transformasinya. Saat ia memandang balik ke arah monster, matanya tidak lagi manusia. Keduanya memancar dengan cahaya predatori, karena ia sudah memutuskan untuk membuang semua pengendalian taktis yang biasa ia gunakan. Pearl berubah menjadi iblis pembalas dendam. Ia menangkap lengan raksasa makhluk itu dengan tangan kosong dan mulai menghancurkan anggota tubuh itu, lalu dengan mudah mengayunkan tubuh raksasa itu menghantam pilar batu. Berlumuran darah dan memancarkan aura yang mengerikan, Pearl menegaskan bahwa ini adalah hari terburuk dalam karirnya. Ia memperingatkan monster itu bahwa kematiannya akan lebih menyakitkan dari apapun yang bisa ia bayangkan. Tapi Inhuman merah itu belum selesai. Ia mengeluarkan raungan kesakitan dan mencoba menerjang Pearl dengan lengan berbilah. Pearl terlalu cepat. Ia lenyap dalam sekelebat gerakan dan menghantamkan pukulan langsung ke wajah monster itu, mendistorsi fitur-fiturnya dan menyemprotkan darah ke seluruh puing-puing di sekitar mereka. Karena satu pukulan tidak cukup memuaskan dendamnya, ia melanjutkan dengan serangan eksplosif yang melontarkan makhluk itu menembus beberapa dinding baja di dalam kapal. Berdiri di antara reruntuhan kapal itu, Pearl menatap gundukan daging yang sudah hancur. Dengan dingin dan acuh, ia memerintahkan makhluk itu untuk bangkit agar ia bisa mengakhirinya. Sementara eksekusi brutal itu berlangsung, situasi di Amerika Serikat telah mencapai kepanikan total. Di dalam bunker militer berkeamanan tinggi, para jenderal dan pejabat saling berteriak satu sama lain karena mereka telah kehilangan semua kontak dengan James dan para manusia super di lokasi kejadian. Sebagian khawatir tim sudah dikalahkan, sementara yang lain berharap kebisuan itu sekadar akibat gangguan cuaca. Ruangan itu kacau oleh pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Kekacauan itu terhenti saat Marcus Gerald masuk. Politisi kalkulatif itu memandang keraguan militer sebagai kelemahan yang menjijikkan. Ia mencela ruangan itu atas sikap mereka yang terlalu santai, lalu mengungkapkan kenyataan yang mendinginkan. Urutan peluncuran rudal nuklir sudah disiapkan. Karena Presiden sudah memberikan kode biometriknya, jet-jet tempur kini sedang mengudara dan tinggal menunggu perintah terakhir untuk menyerang. Saat para jenderal berargumen bahwa Pearl dan Galen belum pernah gagal sebelumnya, Marcus mengingatkan mereka pada statistik yang suram. Setiap unit khusus lain yang dikirim ke kapal itu dilenyapkan seketika, dan karena masih belum ada kabar dari James, mereka tidak bisa berjudi dengan keselamatan abadi. Marcus semakin menekan Presiden dengan menyoroti taruhannya. Kapal SS Opera hanya berjarak 90 menit dari pantai Florida, dan kegagalan bertindak bisa berujung pada pembantaian di Fort Lauderdale yang mempertaruhkan 20 juta jiwa. Logika dingin itu membuat para jenderal gemetar frustrasi saat mereka terpaksa menimbang nyawa 3.000 orang di atas kapal itu melawan keselamatan daratan. Meski tertekan habis-habisan oleh Marcus, Presiden akhirnya menemukan tekadnya. Mengingat momen di masa lalu ketika ia pernah berterima kasih kepada Pearl atas pengabdiannya yang tanpa pamrih, ia memilih untuk mempercayainya satu kali terakhir dan secara resmi membatalkan perintah serangan, sesuatu yang membuat Marcus jelas-jelas kesal. Kembali di kapal, kemenangan yang Pearl kejar mengambil giliran yang aneh dan menjijikkan. Tepat saat ia bersiap mengakhiri monster merah itu, ia tiba-tiba dihantam semburan jaring-jaring lengket. Dengan terkejut, ia menyaksikan seekor makhluk baru berkulit biru dengan wajah reptil merayap keluar dari dalam perut Inhuman merah itu. Pearl segera menyadari bahwa monster merah itu sebenarnya berfungsi sebagai inang atau penjara hidup bagi mutan kedua ini, karena ancaman baru inilah yang merupakan dalang sesungguhnya di balik semua kengerian hari ini. Amarah Pearl mencapai puncaknya. Ia mencatat bahwa rekannya Galen mungkin memang tidak menuju surga. Karena itu, ia memerintahkan monster itu untuk memohon ampunan Galen saat mereka bertemu di akhirat. Dengan itu, Pearl melepaskan satu sorotan energi yang membutakan dan masif.
Cahayanya begitu kuat hingga menembus lambung kapal dan melesat tinggi ke langit malam, menjadi mercusuar kekerasan dari kekuatannya di tengah kegelapan badai. Di dalam helikopter militer yang terparkir di dek, gelombang tekanan membuat kabin terguncang hebat. James terlempar ke sandaran tempat duduknya dengan mata terbelalak, berteriak-teriak menanyakan apa yang terjadi. Karena kerusakan katastrofik yang terlihat dari jendelanya, ia dengan panik memberi isyarat kepada pilot untuk membuka pintu. Di tengah puing-puing yang masih membara itu, Pearl berdiri sendirian. Tubuhnya masih bersinar dengan energi yang tersisa saat ia menatap keluar melalui lubang besar yang baru saja ia ciptakan di sisi kapal itu. Saat helikopter mendarat, James berlari ke tepi kawah yang menganga di sisi kapal. Terengah-engah tidak percaya melihat tingkat kehancuran yang ada. Di tengah reruntuhan itu, ia melihat siluet Pearl yang kelelahan, kostumnya robek dan wajahnya penuh noda darah. Guncangan awal atas kemenangan itu segera berganti menjadi duka yang menghimpit begitu James menyadari harga yang harus dibayar. Diliputi kesedihan atas kematian Galen, James roboh berlutut dan menangis terisak-isak di atas dek besi itu. Meski dilanda tragedi yang sama, Pearl tetap tegar memandang pria yang berduka itu dengan tatapan berat yang tak bersuara. Kabar insiden itu menjangkau level pemerintahan tertinggi. Di sebuah bunker bawah tanah yang aman, seorang pejabat menerima laporan panik melalui telepon. Dengan wajah terguncang, ia menerobos masuk ke ruang rapat tempat presiden dan para jenderal militer berkumpul. Ruangan itu awalnya meledak dalam keriuhan lega dan sorak-sorai ketika siaran langsung menampilkan Pearl berdiri di dek kapal. Namun suasana berubah dingin dan berduka seketika saat mereka mengetahui bahwa Galen sudah tewas. Di belahan dunia lain di Korea, siaran berita pagi melaporkan bahwa SS Opera telah berhasil berlabuh di Fort Lauderdale, Florida. Sementara pembawa berita mendeskripsikan taksiran kerusakan, Lim Kang ditemukan di ruang tamu yang berantakan dengan rakus menyeruput semangkuk besar ramen. Fokusnya sepenuhnya pada makanan itu yang berujung pada perseteruan domestik dengan Juri. Juri keluar dari kamar mandi dengan marah karena ia sudah secara khusus meminta Kang menunggu mereka makan bersama. Saat Lim Kang menyadari ia sudah menghabiskan seluruh panci dan tidak ada tersisa untuk Juri, ia mencoba mengalihkan perhatian ke televisi untuk menghindari amarah rekannya. Pengalihan itu berhasil tapi dengan alasan yang menyedihkan. Layar televisi menampilkan foto memorial hitam putih Galen yang mengumumkan kepergiannya kepada dunia. Karena Galen adalah manusia super besar yang membantu menyelesaikan setengah dari krisis global terbaru, berita pengorbanannya membuat dunia berduka. Pemandangan itu seketika memadamkan amarah Juri. Terguncang oleh kenyataan bahwa seorang manusia super bisa benar-benar mati, ia tampak sangat terpengaruh. Merasakan suasana yang berat itu, Lim Kang membungkuk diam-diam di atas panci kosongnya. Juri berusaha memecah keheningan dengan menyuruh Kang berhenti bersikap terlalu serius dan pergi membuat ramen lagi. Di puncak gedung pencakar langit, Nangi dan Danyang menyaksikan siaran memorial itu dari layar digital raksasa. Sementara Danyang mengungkapkan rasa terkejutnya atas kematian tersebut, Nangi malah tertawa mencatat bahwa manusia super pun tidak kebal dari kematian. Ia berspekulasi bahwa para pahlawan itu pasti bertarung secara terpisah karena ia sulit percaya ada yang bisa tewas di bawah pengawasan Pearl. Ketika Danyang mempertanyakan kekuatan Pearl, Nangi mengungkapkan bahwa ia pernah bertemu dengannya dalam pertempuran di masa lalu. Ia mengingat bahwa meski Pearl sangat memusuhinya saat itu, wanita itu cukup bermurah hati untuk membiarkan seorang pengamat mencurigakan seperti dirinya pergi. Ia mengakui bahwa kalau Pearl memutuskan sebaliknya, ia dan Danyang mungkin tidak pernah bertemu, dampak misi itu masih kacau bagi mereka yang terlibat. Di Interstate 95 di Florida, James memacu kendaraannya dengan panik di jalan raya dalam sebuah sedan hitam. Ia menggunakan ponsel sementara untuk membangunkan rekannya Ben yang kebingungan menerima telepon di pagi buta. James penuh keringat dan gemetar saat menjatuhkan sebuah bom informasi yang mengerikan. Jenazah Galen secara misterius telah menghilang. Karena kejadian itu terjadi sebelum kapal bahkan berlabuh dan masih berada di tengah
tengah laut, James yakin ini bukan kesalahan administratif. Akibatnya, pemakaman Galen dibatalkan demi menjaga insiden ini tetap rahasia. James tampak muak dengan situasi itu, memandang pencurian jasad seorang pejuang yang gugur sebagai tindakan penistaan yang hina. Ia menugaskan Ben untuk menyelidiki data perusahaan pelayaran sementara ia sendiri bersiap untuk pengarahan tingkat tinggi. Di Korea, juri menghadapi krisis yang jauh lebih personal. Setelah teringat pesan meremehkan dari kakak perempuannya, seorang yang mengaku jenius yang bekerja di Amerika, juri menyadari ia sama sekali tidak punya uang. Ia menduga nafsu makan Lim Kang yang luar biasa telah menguras keuangan mereka bersama. Alih-alih tetap bergantung pada tunjangan bulanan kakaknya yang tidak menentu, anak 18 tahun itu memutuskan untuk mencari penghasilannya sendiri. Beruntung, ia menemukan selebaran turnamen Panco LA Cup yang menawarkan hadiah 8 juta won. Melihat peluang untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka, ia langsung menghubungi Lim Kang. Sang pahlawan sedang di sekolah dikerubungi teman-temannya saat pelajaran olahraga, tapi juri berhasil meyakinkannya untuk membatalkan rencana akhir pekan mereka agar Kang bisa ikut bertanding mewakilinya. Di Washington DC, James, Pearl, dan Ben meninjau catatan resmi pembantaian itu. Jumlah korban tinggi, tapi James mencatat bahwa jumlah kematian lebih bisa dikendalikan karena kedua inhuman ternyata tetap terkonsentrasi di dek atas. Hal itu sebagian besar berkat pengorbanan unit-unit militer yang berhasil menarik perhatian monster ke dek, memberi kesempatan bagi warga sipil untuk melarikan diri. Pearl memberikan analisis ahlinya atas kedua ancaman tersebut. Monster tipe laba-laba dengan tentakel berbilah dan tipe bunglon yang mampu berubah bentuk. Karena tipe bunglon bisa meniru wujud rekan-rekan Galen, Pearl menyimpulkan bahwa Galen diserang dalam kondisi kelelahan setelah pertarungan habis-habisan dan itulah yang berujung pada pemenggalannya. Pengarahan itu berakhir dengan fokus pada misteri paling mendesak, jenazah yang hilang. Karena sisa-sisa monster dan korban lainnya ditinggalkan tidak tersentuh, pencurian yang ditarget secara spesifik pada jasad Galen mengisyaratkan motif yang terencana. James dan Ben sepakat bahwa karena jasad itu tidak mungkin pergi sendiri, seseorang di atas kapal pasti yang mengambilnya. Ben sudah mengajukan permintaan pemulihan rekaman CCTV kapal, berharap seminggu pemrosesan data bisa mengungkap pelakunya. Namun turnamen Panco yang akan datang itu menarik lebih dari sekadar sang pahlawan. Di sebuah warnet di Incheon, Tae-ik melihat selebaran yang sama. Meski biasanya ia menganggap turnamen semacam itu tidak menarik, hadiah uang yang besar terlalu menggoda untuk diabaikan. Demi memastikan kemenangan total, ia memutuskan untuk memobilisasi seluruh geng gundu untuk mendominasi acara itu. Turnamen Panco LA Cup digelar di suatu hari Minggu yang cerah di Seoul di Stadion Tambahan LC. Karena acara ini menarik 3 kali lebih banyak peserta dibanding tahun lalu, panitia menerapkan babak penyisihan untuk mempersempit field menjadi 16 besar. Meski 3 besar akan membawa pulang hadiah uang antara 1 hingga 5 juta won, semua orang sebenarnya mengincar trofi legenda yang melambangkan kejuaraan tertinggi. Di tengah kerumunan besar itu, juri tampak gugup, bukan semata karena persaingan, melainkan karena ia sudah merencanakan jadwal ketat agar mereka bisa sampai di bandara pukul 5 sore untuk menyambut kedatangan Kate Chapman, bintang drama Hollywood yang hari ini sedang berkunjung ke Korea. Lim Kang harus menang cepat agar mereka tidak ketinggalan bus. Sebagai strategi untuk menarik perhatian, juri bahkan sudah menyiapkan kostum Kate Chapman kembar untuk mereka kenakan. Sang pahlawan sepenuhnya antusias dengan rencana itu, matanya berbinar membayangkan akhirnya bisa bertemu idolanya. Saat panitia memanggil nomor 82, juri mendorong Lim Kang yang gugup menuju meja pendaftaran. Ia mengingatkan pelatihan rahasia mereka. Karena ia adalah manusia super, ia harus berpura-pura berjuang agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sayangnya, sang pahlawan merasa sangat sulit mengukur kekuatannya sendiri. Lawan pertamanya adalah seorang pria bertubuh besar yang meremehkan gagasan bertanding melawan anak SMA.
tapi rasa percaya dirinya lenyap begitu mereka bersaling kunci tangan. Karena cengkeraman Lim Kang seperti ragum baja, pria itu menyadari terlambat bahwa ia tidak sepadan. Gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan meja dan menyebarkan serpihan kemana-mana, meninggalkan sang lawan berbusa di mulut dan dibawa ke ambulans. Pola itu berlanjut sepanjang pagi. Satu persatu veteran-veteran berpengalaman seperti petarung yang dijuluki harimau penyayang dan seorang pria ramah berkaus merah muda mendekati Lim Kang dengan semangat sportivitas yang tinggi, dan beberapa saat kemudian keduanya sudah diangkut dengan tandu menuju ambulans. Para komentator turnamen bahkan mulai mengomentari jumlah cedera yang tidak biasa tinggi di meja nomor 82. Babak penyisihan akhirnya rampung dan komentator mengumumkan bracket babak gugur. 16 besar terdiri dari kelompok yang beragam dan berbahaya. Di antaranya ada Nikolai Chasho yang dijuluki Zeus dari Bulgaria dan berperingkat 4 dunia akan menghadapi Mongu dari Akademi Isubmo. Lim Kang sendiri dipertemukan dengan Yongyang, seorang biksu meditasi dari kuil Gu Rim yang didukung sorak-sorai dari rombongan besar sesama biksu. Yang paling menarik perhatian kerumunan adalah pertemuan dua anggota geng gundu dalam satu bracket. Nam Gung Mu dan Taik terpaksa saling mengalahkan satu sama lain akibat pengundian acak. Sementara itu, jauh di atas awan, seorang aktor bernama Matt Dion tengah terbang menuju Korea di kabin kelas pertama sebuah pesawat komersial. Meski ia adalah pemeran utama drama Ketchup Man yang terkenal, ia sedang berjuang melawan flu yang tidak kunjung reda. Demi memenuhi kontrak promosi tertentu, manajernya Rose memaksa ia mengenakan kostum superhero lengkapnya saat tiba. Matt merasa kostum ketat itu sangat tidak nyaman, tapi karena ia peduli dengan penggemarnya yang sudah menunggu di bandara, ia pasrah menyesuaikan diri dengan persona heroiknya sebelum kembali tertidur. Di babak gugur, dua anggota geng gundu, Taik dan Nam Gung Mu, berhadapan dalam pertandingan yang seharusnya sudah diatur dari awal. Karena Taik ingin memastikan pemimpin mereka yang menang hadiah utama, ia memerintahkan Nam Gung Mu untuk kalah dengan sengaja. Tapi Nam Gung Mu menolak tunduk pada perintah. Ia melepas kacamatanya, sebuah isyarat bahwa ia memasuki pertarungan sungguhan. Pembangkangan itu membuat Taik murka dan pertempuran kekuatan pun meledak di antara keduanya. Sementara baku hantam itu berlangsung, Lim Kang bersiap menghadapi sang biksu Yongyang. Karena disiplinnya yang tinggi, Yongyang langsung merasakan pusaran aura yang luar biasa besar dari dalam diri Kang. Ia menyadari sedang berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa ia bayangkan dan memohon untuk sekilas melihat kekuatan sesungguhnya itu. Sebelum pertandingan mereka sempat terselesaikan, kerumunan dialihkan oleh kejutan besar di meja sebelah. Seorang bernama Lee Mongu baru saja mengalahkan seorang profesional berperingkat dunia, membuat pendukungnya meledak dalam perayaan dan menjadikannya favorit kerumunan menjelang babak final. Di meja geng, pergulatan antara dua preman itu akhirnya berakhir. Setelah ujian ketahanan yang melelahkan, Taik berhasil membanting tangan Nam Gung Mu untuk meraih kemenangan. Pada saat yang hampir bersamaan, Lim Kang menyelesaikan pertandingannya sendiri. Meski sang biksu memberikan upaya terbaik, Lim Kang sama sekali tidak bergerak. Dengan satu erangan yang dibuat-buat, sang pahlawan membanting tangan sang biksu, melaju ke babak berikutnya dengan wajah yang tampak lebih lega soal waktu ketimbang bangga atas kemenangannya. Bracket turnamen semakin menipis saat pemimpin geng Park Gundu memenangkan pertandingannya secara walkover karena anak buahnya menculik dan mengikat lawannya. Namun alih-alih merasa senang, Gundu justru muak dengan kelakuan memalukan pengikutnya. Ia menginterupsi acara dengan secara brutal menyerang anggota-anggota timnya sendiri, menghantam Taik dan Nam Gung Mu hingga tidak sadarkan diri sebelum pergi dalam kemarahan. Karena sang pemimpin mengundurkan diri, babak semifinal berlanjut dengan peserta yang tersisa. Di semifinal kedua, Lim Kang menghadapi Taik yang babak belur. Sang preman sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan mengancam akan mengubur Kang di sekolah jika ia menggunakan kekuatan berlebihan.
Ancaman itu membuat sang pahlawan berpikir terlalu keras. Karena pikirannya terpecah oleh intimidasi itu, ia secara tidak sengaja memberikan tekanan yang terlalu besar. Kelengahan itu berujung pada Lim Kang yang tanpa sengaja menghancurkan tangan Tai Ik dan membantingnya ke meja dengan tenaga yang dahsyat. Tai Ik roboh kesakitan dan komentator menyatakan Kang sebagai pemenang meloloskannya ke babak final melawan Monggu. Tepat saat turnamen mencapai puncaknya, krisis yang jauh lebih besar muncul. Di Bandara Incheon, sebuah gelombang kejut yang dahsyat membelah aspal landasan pacu. Sebuah inhuman berkulit pucat raksasa dengan tanda merah yang mengerikan menerobos keluar dari dalam tanah, menandakan bahwa kedatangan pahlawan TV favorit dunia yang damai akan segera terganggu oleh bencana yang sangat nyata. Sementara babak final turnamen Panco dimulai, juri kembali dari toilet dan mendapati sang pahlawan sudah berhasil masuk ke babak final. Ia sangat bangga kepada Lim Kang meski ia merasa cara para siswa seni bela diri dari sekolah rival bersorak terlalu berlebihan dan jelas didorong oleh keserakahan. Di atas panggung, Kang berhadapan dengan Lee Mongu, kepala instruktur Akademi Isupmo yang paling disegani. Mongu menawarkan perkenalan yang penuh hormat dan berjanji memberikan pertandingan tanpa penyesalan, sementara sang pahlawan hanya membalas dengan anggukan canggung. Saat keduanya mengunci tangan, ketegangan di stadion menjadi nyaris tidak tertahankan. Wasit meminta start yang adil dan keheningan berat menyelimuti arena sebelum sinyal pertarungan diberikan. Pertandingan meledak dengan ledakan tenaga yang eksplosif. Sementara kerumunan berteriak mendukung jagoan masing-masing, para preman geng gundu mengintai dari pinggir arena merancang rencana untuk mencuri uang hadiah jika Kang menang. Bagi Monggu, pertandingan itu berakhir sebelum benar-benar dimulai. Karena Lim Kang memiliki kekuatan seorang manusia super, Monggu merasakan tekanan yang setara dengan kaki gajah menginjak tubuh manusia. Sang pahlawan mengeluarkan teriakan perjuangan yang dibuat-buat dan membanting lengan Monggu ke bawah, membuat kemenangan itu terlihat sealami mungkin untuk melindungi rahasianya. Sementara juri merayakan apa yang mereka anggap angin segar finansial, wasit menyatakan nomor 82 sebagai juara resmi. Kemenangan itu mengambil giliran yang tidak terduga ketika komentator bertanya kepada sang pahlawan bagaimana rencana penggunaan uang hadiahnya.